Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya Putri Umi Kulsum dengan NIM 2504001010327 kelas IF 203 Prodi PJJ Informatika dengan mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas UTS saya, yaitu linked list, struktur data majemuk linear, implementasi dan karakteristik dalam bahasa pemrograman Python. Konsep dasar linked list adalah memahami struktur data berbasis pointer. Nah, di sini apa itu linked list? Linked list adalah struktur data linear di mana elemen-elemennya tidak disimpan di lokasi memori yang kontinu atau berurutan. Setiap elemen disebut dengan node yang saling terhubung menggunakan referensi atau pointer. Berbeda dengan array, linked list bersifat dinamis dan dapat tumbuh atau menyusut selama runtime tanpa realokasi memori yang mahal. Ini adalah contoh gambar dari linked list itu sendiri. Kemudian anatomi node dalam linked list itu ada 4 macam, yaitu data file. Data file ini kegunaannya untuk menyimpan nilai atau informasi aktual yang ingin kita tampung. Yang kedua adalah head node. Ini adalah titik masuk utama ke linked list. Tanpa head node ini kita akan kehilangan akses ke seluruh rantai data. Jadi apabila tidak ada kode baru, maka kita akan membuat kode baru dengan head node terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah next pointer. Next pointer ini adalah menyimpan referensi atau alamat ke node berikutnya dalam urutan. Jika node adalah yang terakhir, pointernya bernilai non. Jika kode terakhir itu alamat terakhir, maka pointer selanjutnya itu bernilai 0. Artinya kita sudah tidak memiliki data lagi yang untuk kita tampilkan. Kemudian yang keempat ada tail node. Ini adalah node terakhir dalam daftar serta konvensi elemen ini menandai akhir dari struktur linear. Kemudian ada jenis-jenis struktur linked list. Yang pertama adalah singly. Setiap node ini hanya memiliki satu jalur ke node berikutnya dan tidak ada jalur yang lain gitu. Itu hanya singly atau single jalur satu gitu. Kemudian yang doubly ini node memiliki 2 pointer ke depan next dan ke belakang preview. Kemudian yang circular ini node terakhir merujuk kembali ke head membentuk lingkaran. Jadi dia kayak berulang circular ini. Kemudian implementasi kelas node di Python. Dalam Python kita menggunakan konsep OOP untuk mendefinisikan unit dasar linked list seperti yang sudah saya capture di sini, class node, define init. Init ini atau biasa yang kita sebut dengan dender init. Atribut next diinisialisasi sebagai non untuk menandakan node berdiri sendiri sebelum dihubungkan. Next. Define init. Kemudian self kita koma data. Oke. Yang bawahnya kita memanggil variabel self data. Kemudian yang bawahnya self next. Untuk data self next ini digunakan untuk penunjuk ke node berikutnya atau pointer ya. Ini kita kasih non. Oke. Setelah itu kita akan membuat struktur untuk linked listnya sendiri. Oke, kita pakai kelas juga. Kemudian linked list. Linked list. Define
init self head. Ini menandakan bahwa kode not pertama di awal itu akan selalu kosong. Nah, kemudian kita menambahkan lagi fungsi menambah not baru. Kita pakai define tambah not akhir, kemudian kita memanggil variabel self data underscore baru, kemudian not underscore baru, not data baru. Oke. Kasih space dulu. Pokoknya juga kita akan menambahkan jika linked listnya masih kosong. Salah. Kita akan jadikan not baru sebagai head atau sebagai kepalanya ya. Kemudian kita memakai ini variabel if self is none, kemudian setelah kita menuliskan kode not seperti ini, fungsi untuk menampilkan seluruh isi dari linked list, kita akan tuliskan variabel untuk merunningkan data tersebut. Nah, ini untuk menambahkan beberapa data serta untuk menampilkan hasil dengan menggunakan print UTS struktur data dan algoritma ini sebagai namanya. Isi data .cetak list. Kemudian ketika kita running, hasilnya akan seperti ini. UTS struktur data dan algoritma itu ada di sini. Kemudian nama Putri Umi Kulsum, kelas IF203, Prodi PJJ Informatika dengan mata kuliah struktur data dan algoritma. Kemudian non ini karena print datanya sudah habis atau kita tambahkan data sudah ya. Kemudian kita running. Nah, non data di akhir dan tidak ada lagi. Kita ke operasi dasar pada linked list. Operasi dasar di linked list itu ada traversal, insertion, deletion, search, dan pembaruan atau updating. Masing-masing operasi dasar pada linked list ini memiliki arti juga yang berbeda. Traversal ini kita gunakan untuk mengunjungi setiap node dari head hingga menemukan node dengan pointer non. Pointer non itu adalah pointer yang terakhir. Kemudian yang insertion ini menambahkan node baru di awal, di tengah, dan di akhir. Ini hanya mengubah pointer dan tidak mengubah data apa-apa. Kemudian yang delete ini sudah pasti untuk menghapus ya, dengan cara mengarahkan pointer ke node sebelumnya atau ke node setelahnya. Kemudian ada search, kita akan mencari elemen tertentu secara linear atau berurutan. Dan yang terakhir ada pembaruan atau updating. Ini kegunaannya untuk mengubah nilai data yang berbeda dalam satu node. Efisiensi operasi penyisipan, keunggulan utamanya efisiensi adalah untuk penyisipan elemen di awal head pada linked list hanya membutuhkan waktu konstan 0 atau complexity namanya. Berbeda dengan array, kita membutuhkan O, N karena harus menggeser ke seluruh elemen lainnya.
Array menyimpan elemen dalam blok memori yang kontinu. Linked list menghubungkan node yang tersebar di memori. Terjadi perbedaan yang jelas ya, linked list dengan array walaupun hampir sama tetapi tetap memiliki perbedaan. Itu sebagai berikut. Aplikasi linked list di dunia nyata itu adalah seperti browser history. Ini navigasinya maju mundur menggunakan doubly linked list. Kemudian ada playlist ini kita menggunakan yang sirkular, repeat secara berulang. Ketika kita sudah selesai memutar musik, tapi kita memencet fitur sirkular atau repeat all, berarti secara otomatis kita akan mengulang lagu tersebut. Kemudian yang terakhir ada auscheduling, ini manajemen antrian dalam sistem operasi. Sekian presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya jadikan presentasi hari ini tidak hanya menjadi informasi, tetapi bisa menjadi bahan bakar bagi saya, dan juga untuk terus belajar, berinovasi, dan terus belajar. Terima kasih.